Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Mari pagi kita kembali beribadah. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan pada pagi ini kami bisa beribadah semua ke atas kemurahan Tuhan. Dan Bapa, berikanlah kami mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar. Dan kuasa Roh Kudus pimpin kami. Dan pimpin hamba-Mu, bibir hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema khotbah kita, Yesus Kristus, Sang Pembuat Mujizat. Saudara kasih Tuhan, tahukah saudara-saudari, manusia itu terdiri dari apa saja? Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, saudara bisa lihat dari gambar ini. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, saudara tahu ada kuasa Tuhan dalam tubuh manusia. Di dalam otak saja, manusia memiliki 13 miliar sel saraf otak yang berfungsi sebagai perbatasan yang kuat untuk melindungi sel saraf otak. Coba saudara bayangkan, satu saraf aja rusak, itu kita terjadi kesakitan. Apalagi sel saraf otak yang tidak berfungsi. Bagaimana bisa memerintahkan tangan kaki? Bagaimana bisa memerintahkan seluruh tubuh untuk bergerak? Nah, itu bicara otak. Bicara jantung. Jantung adalah pompa kehidupan yang tidak pernah berhenti bekerja. Jantung berdetak setiap 60 sampai 80 kali per menit. Berdetak lebih dari 100.000 kali setiap hari untuk memompa 8.000 liter air. Nah, saudara coba bayangkan lagi. Jika jantung itu berdetaknya di bawah 60, maka orang itu sudah tidak punya kekuatan, tidak punya tenaga. Dan orang itu akan menjadikan gagal jantung. Nah, bagaimana dengan pompa begitu banyak? Saudara bisa bayangkan, pompa air di rumah saudara, satu hari pompa berapa liter untuk saudara? Nah, saudara bayangkan, ini sedangkan jantung itu punya fungsi yang bisa memompa 60-80 per menit dan berdedak-dedak sampai 100.000 kali. Nah, saudara bayangkan, jika jantung itu tidak bisa pompa yang baik, ada koroner yang tidak berfungsi dengan baik, maka akan gerakan serangan jantung. Nah, itu manusia akan fatal total. Bagaimana dengan darah? Darah setiap hari, sel darah mengalir dari pembuluh darah sepanjang 1.150 km. So, saudara bayangkan berapa jauh 1.150 km. Mungkin dari Jakarta ke Surabaya. Itu butuh perjalanan bawa mobil, itu pun butuh perjalanan itu 24 jam. Nah, sedangkan darah kita itu mengalir di pembuluh darah 1.150 km. Jika pengaliran darah itu tidak bisa mengalir atau terjadi demand atau terjadi kekentaran darah, maka manusia itu akan jadi sakit.
Saudara kasih Tuhan, jadi manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tadi kita bicara hanya tubuh. Tubuh itu berhubung dengan dunia. Jiwa itu berhubung dengan batin. Roh itu berhubung dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tubuh itu berhubung dengan dunia. Nah saudara, jiwa berhubung dengan batin. Bagaimana dengan jiwa? Ada kuasa Tuhan yang telah menyertai jiwa kita. Jiwa kita ketika kita luka batin, mampukah kita berobat? Jiwa kita ketika tidak bisa sukacita, tidak bisa bahagia, bagaimana kita berobat? Jiwa kita ketika luka, bagaimana kita berobat? Kita bicara roh. Roh berhubung dengan Tuhan. Saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus akan terus mengenal Tuhan dengan benar. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan merindukan hadirat Tuhan. Jadi roh ini yang berhubung dengan Tuhan. Jadi saudara, dalam tubuh, jiwa, dan roh itu cukup complicated, saudara. Saudara kasih Tuhan. Nah sekarang, saya mau tanya kepada saudara-saudari. Ketika saudara sakit, baik sakit tubuh, baik sakit jiwa, baik sakit juga. Saya mau tanya kepada saudara, saudara kasih Tuhan. Jika saudara pada hari ini sakit, baik sakit tubuh, baik sakit jiwa, apakah saudara mengandalkan Tuhan atau mengandalkan dokter? Silakan saudara menjawab sendiri. Mari kita lihat apa yang dijelaskan Alkitab. 2 Tawarik 16 ayat 12. Pada tahun 39, pemerintahnya Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya, itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Akhirnya Asa meninggal. Bagaimana dengan pandangan dalam firman Tuhan di Matius 9 ayat 12? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus berkata, orang sehat tidak perlu tabib, tetapi orang sakit butuh dokter. Nah saudara, bagaimana kedua ayat ini? Tentu membuat satu kontroversi yang berbeda. Nah mari kita lihat apa yang kita alami dalam hidup sehari-hari. Kalau saudara-saudari sakit, saudara pasti mencari dokter. Bukan? Ya, pasti saudara mencari orang yang punya biografi yang bagus, dokter yang terbaik. Bisa melalui teman, bisa melalui saudara, bisa melalui juga di Google. Saudara akan cek biografi dari dokter itu, akan melihat dokter ini punya kompeten sudah berapa banyak pasien yang dia tolong, yang dia obati sembuh. Dan apakah dia punya kompeten atau kemampuan atau tidak. Bukankah seperti itu? Nah saudara, kita selalu cari dokter yang terbaik. Bagaimana kita lihat? Ada dokter dari segala dokter. Itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa juga cek Google. Siapakah dokter dari segala dokter? Kalau kita cek dari Google, saudara bisa buka di Wikipedia. Siapakah Yesus Kristus? Dokter dari segala dokter. 2000 tahun lalu, dia pernah menyembuhkan perempuan pendarahan 12 tahun. Orang buta bisa melihat, orang kusta bisa tahir, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan. Bahkan dia bisa mengusir roh jahat. Dokter bisa mengusir roh jahat enggak? Kemudian ada satu yang sangat luar biasa di dalam Wikipedia, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Anak janda dari Nain, anak Yairus, Lazarus, 4 hari sudah meninggal, dia bisa bangkit lagi. Apalagi di Wikipedia menjelaskan siapa Yesus Kristus. Dia menguasai alam. Air bisa menjadi anggur. Bisa memberikan 5.000 laki-laki makan dengan 5 roti 2 ikan. Bisa meredakan angin ribut di Danau Galilea. Nah saudara kasih Tuhan, saudara Yesus Kristus adalah dokter dari segala dokter. Maka ketika kita mau mengandalkan Tuhan atau mengandalkan dokter, itu satu dilema saudara. Maka kalau kita mau cari untuk bisa menyembuhkan tubuh kita,
jiwa kita, roh kita, hanya Dia, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara-saudari. Maka Tuhan berfirman kepada semua orang yang sakit di kitab Keluaran 15 ayat 26. Mari kita baca. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpa kepada penyakit manapun yang telah kutimpa kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara kasih Tuhan, Tuhan berfirman kepada semua bangsa Israel melalui Musa, jika kamu sungguh-sungguh dengan suara Tuhan Allahmu, melakukan benar di matanya, memasang telingamu, mengikuti setiap perintahnya, dan mengikuti segala ketetapannya, tidak ada penyakit apapun yang akan menimpa saudara-saudari. Tuhan berkata, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Saudara kasih Tuhan, Tuhan yang bisa menyembuhkan tubuh, jiwa, dan roh. Melalui apa? Melalui iman. Iman itu yang dapat menghasilkan mujizat. Saudara kasih Tuhan, di kitab Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah saudara dikasih Tuhan, di dalam Alkitab ada 230 kali menyebut kata kebenaran. 558 kali dengan kata iman. 365 kali dengan kata jangan takut. Nah saudara kasih Tuhan, lebih banyak yang mana? Tentu katanya iman. Saudara kasih Tuhan, orang benar hidup dalam iman. Di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 17. Ada kata iman itu digarisbawahi 3 kali. Ketika kita bicara iman yang bisa menghasilkan mujizat, kita kerja tanpa melihat belakang. Iman kita yang diberikan Kristus, terus pandang kepada Kristus. Percaya kepada Kristus dengan sepenuh hati, akal, budi, dan roh saudara. Percaya kepada Kristus, tubuh, jiwa, dan roh saudara. Saudara, seperti seorang pelari cepat. Kalau saudara dia lari, dia tidak pernah noleh ke belakang. Kalau dia noleh ke belakang, pasti dia jatuh. Begitu juga kita memiliki iman. Apapun kondisi saudara hari ini, penyakit apapun yang saudara hadapi, baik tubuh, baik jiwa, baik roh, ayo kita sudah memiliki iman, terus pandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, kita sering bertanya pada diri kita, saya sudah berdoa, saya sudah melayani, saya sudah melakukan kegiatan sosial, semua sudah saya lakukannya. Pertanyaannya, apakah saudara lakukan yang saudara lakukan untuk siapa? Untuk saudara sendirikah atau untuk Tuhan? Karena yang dilihat oleh Tuhan adalah iman saudara. Bukan perbuatan saudara. Iman saudara. Tuhan kenal saudara. Tuhan tahu apa yang saudara lakukan untuk diri saudara atau untuk Tuhan. Seperti kitab Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu tidak kelihatan. Iman itu ada tergantung saudara seberapa saudara mengenal Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan benar? Maka tadi saya ajakkan saudara untuk buka di Google. Cek siapakah Yesus Kristus. Iman itu bukan katanya. Jika saudara berkata, saudara beriman, apa saudara pernah mengalami mujizat dengan Tuhan? Jika sudah, berarti saudara mengalami mujizat itu, yaitu yang tidak pernah saudara lihat, itu ada. Yang tidak mungkin, itu mungkin. Itu berarti pengalaman pribadi saudara bukan katanya, tapi saudara alami sendiri. Itulah yang dikatakan bahwa saudara memiliki iman yang mengenal Tuhan Yesus Kristus.
Saudara kasih Tuhan, di dalam hati saudara pada hari ini, siapakah yang nomor satu dalam hidup saudara? Istri, suami, anak, teman, atau pacar saudara, atau orang tua saudara. Jika menurut saudara yang nomor satu, saya percaya saudara bisa sayang orang yang nomor satu di hati saudara. Bisa peduli, bisa memperhatikan kepada kehidupan orang yang saudara merasa nomor satu dalam hidup saudara. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Jadikan nomor satu atau nomor dua dalam hati saudara pada hari ini. Coba saudara jujur pada hari ini. Nah, kita lihat pada zaman sekarang ini dengan sosial media begitu membara. Di IG, di TikTok saudara. Saya percaya saudara, setiap kali saudara buka IG, buka TikTok, pasti memperhatikan orang-orang yang lagi sukses, orang-orang yang lagi viral, orang-orang yang lagi menunjukkan karyanya, menunjukkan kehebatannya. Bukankah seperti itu? Kalau saudara sudah melihat kehebatan, saudara melihat begitu viral, saudara pasti akan memperhatikan akun IG-nya, berapa follower yang dia miliki. Bukan seperti itu saudara? Kalau zaman ini Yesus ada di Instagram, saya mau tanya saudara, followernya berapa? Mungkin di pikiran saudara, billion. Betul? Saudara tahu, Alkitab mencatat follower Yesus cuma 12. Itu murid Yesus. Satu unfollow lagi. Pasti tidak ada orang memperhatikannya. Bagaimana kita bisa beriman mengikuti Tuhan Yesus? Karena tidak ada follower. Pasti tidak kita akan follow Tuhan Yesus. Pasti kita tidak akan follow Yesus. Saudara kasih Tuhan. Sedangkan iman itu bisa ada kalau kita mengikuti Yesus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itulah iman yang bisa menghasilkan mujizat. Saudara kasih Tuhan. Iman itu ketika kita mendengar setiap firman Tuhan. Memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Dan melakukan firman itu dengan baik. Iman itu timbul ketika kita melakukannya. Saya kasih pandangan Musa. Musa tidak bisa melihat Tuhan ketika Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Musa bertanya kepada Tuhan, bagaimana saya menjawab? Siapakah nama Tuhan yang mengutus aku? Apakah Allah Yahweh? Apakah Allah Elohim? Apakah Allah Adonai? Lalu Tuhan menjawab, aku adalah aku. Karena Musa tidak bisa melihat Tuhan, maka Musa memakai pengertian sendiri untuk memahami setiap perintah Tuhan. Karena Musa menganggap dirinya adalah orang berdosa. Karena ia seorang pembunuh. Tuhan berkata pada Musa, jalankanlah perintahku. Itulah iman. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan, itulah yang kita kerjakan. Karena Tuhan yang akan menyelesaikan semua pekerjaannya. Karena Tuhan kenal kita. Sebelum kita ada dalam dunia ini. Sejak kecil kita dalam dunia ini, Tuhan sudah kenal kita. Jadi apa yang kita hadapi sekarang, Tuhan tahu. Tuhan tahu semua perjalanan hidup kita. Kalau hari ini saudara hidup dalam kebenaran iman, saudara tenang saja. Tuhan pasti akan menyelesaikannya, saudara. Kalau saudara hidup dalam kebenaran iman, saudara tenang saja. Tuhan pasti akan menyelesaikannya. Maka firman Tuhan berkata kepada kita, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jika engkau mendengar suaraku baik-baik, dan mendengar semua perintahku dengan benar, dan mengikutinya, maka semuanya Tuhan yang menyelesaikannya. Mari kita berdoa.
Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan Yesus adalah Sang Pembuat mujizat. Ya Tuhan, ampuni kami yang terus mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusia. Bukankah Kau mengajar kepada kami supaya kami mentaati setiap perintah-Mu, mendengar suara-Mu, firman-Mu untuk mengikuti setiap kehendak-Mu dan mengandalkan Engkau. Engkaulah Tuhan yang bisa membuat mujizat. Engkau berikan kami iman untuk percaya kepada-Mu. Engkau berikan kami iman untuk kokoh dan konsisten untuk berharap padamu. Semua ini kami percaya Tuhan mengajar kami untuk terus teguh dan iman dan percaya kepadamu. Maka dengan percaya kepadamu, maka kami percaya semua penyakit apapun yang kami alami dan setiap persoalan hidup kejiwaan kami, Tuhanlah yang akan menyelesaikannya. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, Yesuslah Sang Pembuat mujizat. Yesuslah Kristus, dokter dan sekalian dokter. Saudara bisa cek di Wikipedia pada hari ini. Saudara lihat siapa yang berkuasa di dalam dunia ini, yang paling bisa menyembuhkan tubuh, jiwa, dan roh. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan terus-menerus mentaati setiap perintahnya. Tuhan Yesus memberkati.